Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala aidan wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Sadaqallahul 'azim. Hadratul kiram, para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, khusus Bapak Ustaz Ali selaku Ketua Ranting NU Desa Sumbersari, teman-teman Takfiji JRA Jamiyah Ruqyah Al-Wada Kabupaten Pasir, yang pada kesempatan kali ini kami ditemani dari Pak Haji Hussein, ada Pak Ustaz Sarifudin dan juga Pak Ustaz Sarif beserta teman-teman lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmatullah. Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita aturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya, yang mana sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri bersama pada malam hari ini. Atas izin Allah, kita semuanya dikumpulkan di dalam masjid ini. Masjid apa namanya, Bu? Berarti kalian sering masuk ke masjid ini. Kalau nggak pernah masuk ke sini, otomatis apa namanya masjidnya bingung, mulai melihat papan tulis dulu. Apa sering masjid ya? Mudah-mudahan dengan kita seringnya masuk ke dalam masjid ini merupakan salah satu tanda bahwa kita cinta dengan agama Allah, bahwa kita mencintai Rasulullah. Demikian pula nantinya di yaumil kiamat, dengan kecintaan kita terhadap agama kita, mudah-mudahan oleh Allah bersama baginda Muhammad SAW kita diakui sebagai umatnya dan bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma boleh masuk surga, Bu? Bapak-bapak boleh masuk surga? Suruh masuk surga mau, tapi di syaratnya kan ada yang jangan. Syaratnya masuk surga itu cuma satu, Bapak Ibu. Napa syaratnya? Mati. Boleh sampaikan mati. Boleh ya, alhamdulillah. Orang yang masuk surga itu tidak ada yang hidup dulu lalu masuk surga. Di pantai ini bisa yang dan sampai mati dihidupkan baru dimasukkan ke dalam surga. Tentunya dengan syarat, masih ada syaratnya lagi, yaitu amal ibadah yang baik, amal ibadah yang banyak daripada amal buruk. Kan mau tentukan. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita haturkan kehadiran kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, karena ini sudah malam, sedikit sebelum kita memulai ruqyah, sedikit saya terangkan tentang ruqyah terlebih dahulu. Nopo tujuannya supaya kita tidak salah paham. Lihat bahasanya anak muda supaya tidak gagal paham. Ruqyah itu adalah doa kesembuhan. Doa ruqyah itu yang dikatakan Allah ya Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang kita ucapkan tadi, itu adalah diambilkan dari beberapa ayat Al-Quran dan juga dari doa-doa para ulama soleh. Nah, jamaah ruqyah yang kebetulan hadir di panitia ini itu berasal dari Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi orang NU ruqyahnya ya di JRA. Karena sekarang itu banyak sekali jamiyah ruqyah. Ada yang dari non-NU, artinya sama-sama dari Islam, tapi bukan dari kalangan Nahdliyin. Jadi kalau kita memang dibentuk dengan dasar memang di anaknya NU yang tujuannya adalah untuk kembali bersama-sama mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah anak. Ya, soalnya sekarang itu akidah Ahlus Sunnah itu banyak sekali. Lalu ruqyah itu
adalah doa kesembuhan. Sama ketika kita sakit, contoh misalkan Bapak Ibu sakit kepala misalkan, sering sakit kepala. Sakit kepala biasanya kita minum bodrek atau minum nopo. Setiap sakit kepala kita cari bodrek. Kalau sakit perut ngombe Roma dan lain sebagainya. Ketika saya tanya, kenapa kok Bapak Ibu kalau sakit kepala minum bodrek? Kok tahu kalau bodrek itu bisa menyembuhkan sakit kepala? Tahunya dari mana? Bapak-bapak dulu, dikasih tahu Pak Kiainya atau dikasih tahu tukang warungnya? Pertama tukang warungnya yang paling tahu lagi bahwa sakit kepala itu minum bodrek karena sponsor, karena di TV, karena di media sosial. Kalau kita sakit kepala minum bodrek, itu kata TV. Nah, kalau Al-Quran sekarang saya jelaskan, Al-Quran itu bisa menyembuhkan semua penyakit, segala macam penyakit, bukan sponsor, bukan tukang warung, bukan orang-orang. Siapa yang mengatakan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercatat di dalam Al-Quran. Contoh firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, dan aku turunkan Al-Quran, kata Allah, itu sebagai obat. Karena yang ngomong Al-Quran itu sebagai obat itu Allah sendiri, atau dalam bahasanya dalam firmannya Allah, maka mau tidak mau kita wajib percaya, wajib yakin kalau Al-Quran itu memang benar-benar bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kuncinya yakin. Kalau sekarang mau sponsor yang mau yakin, masa Allah yang menghenti kok nggak yakin, kan ini namanya keliru. Nah, ketika di ruqyah kita jangan takut. Ruqyah itu bukan kesurupan, ruqyah itu bukan muntah, ruqyah itu tidak membuang ilmu, bukan. Kalau misalkan di ruqyah kok ada kesurupan, di ruqyah kok ada yang muntah, itu hanya proses Allah mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ya seandainya misalkan, kalau Bapak Ibu semua ketahui bahwasanya penyakit itu memang macam-macam. Ada kalanya penyakit itu disebut penyakit yang non medis. Ada penyakit itu namanya penyakit medis. Ada namanya penyakit non medis gabung sama penyakit medis. Contoh penyakit medis tadi itu, ketika kita sakit dibawa berobat ke dokter, dibawa berobat ke puskesmas, di USG, diapain, jelas terlihat bahwa kita memang penyakit tenggang. Dicek darahnya, oh kena asam aurat. Kenapa kena asam aurat? Nek mangan kacang linu kabeh. Berarti nyata ada penyakitnya. Sekarang misalkan linu terus kakinya, hari-hari linu diombeli itu tidak mempan, diminumi jamu tidak mempan, dicek di USG diapain, tidak tampak penyakitnya. Berarti itu penyakit non medis. Artinya penyakit itu memang ada, tetapi penyakit itu ketika dicek tidak ada penyakitnya. Nah, sedangkan ruqyah ini bukan hanya untuk penyakit medis, bukan hanya untuk penyakit non medis, tapi dua-duanya bisa insya Allah dengan yakin diobati dengan ruqyah. Nah, yang wajib di ruqyah itu pertama adalah orang yang sering sakit kepala, ini wajib di ruqyah. Sakit kepala di bagian belakang. Terus kalau sholat dia gampang lupa di rokaatnya. Allahu Akbar, baru satu rokaat kedua Allahu Akbar, aku lali. Wes pirang rokaat, tak mau sholat itu. Loro apa telu, itu hampir hari-hari. Entah itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, kok terjadi seperti itu. Orang yang sakit kepala, orang yang gampang lupa rokaatnya, kalau dia nggak sholat, dia menjadi orang yang pelupa. Wes mangan jare belum makan. Wah sama pagi tadi aku tadi belum sarapan, padahal makan sudah 2 kali. Itu juga ciri-ciri orang yang mau ruqyah. Ditambah lagi dia sering emosi yang berlebihan. Emosi yang berlebihan itu artinya ada masalah, tidak ada masalah,
Taunya hawanya ketika masuk rumah maunya marah. Lihat suami marah, lihat anak marah, yang suami lihat istri marah. Itu berarti ciri-ciri orang yang wajib diruqyah. Bukan kategori sunnah lagi, tetapi harus diruqyah. Kenapa? Karena memang di dirinya ada yang namanya penyakit. Penyakit tadi itu ada kalanya penyakit memang murni dari Allah, ada penyakit itu memang ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang itu karena Allah turunkan penyakit kepada seseorang itu untuk mengurangi dosanya. Kalau kami kena sakit ya berarti kami punya dosa itu mau. Dikasih penyakit supaya mengurangi dosa kita ingat kepada Allah. Sehingga saking sayangnya Allah kepada kita, kita kena duri satu biji mawon. Kena duri satu dengan kita mengingat, bersyukur, membaca istighfar, alhamdulillah kepada Allah, maka setiap satu tusukan duri itu adalah mengurangi dosa-dosa kita. Berarti kita memang punya salah, berarti kita memang punya dosa. Cuma kita tidak boleh pasrah mengenai terus banyak dosa kontek, tidak usah berobat, tidak usah apa, itu juga keliru. Artinya kita tetap harus berusaha sembuh dari semua penyakit, apapun penyakit kita. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini jamaah yang hadir, khususnya pada malam hari ini, jika ada keluhan apapun sakitnya, setelah pulang dari sini diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir sama nanti yang punya ilmu, yang punya pegangan ilmunya hilang, tidak seperti itu. Kecuali sampai memang punya ilmu hitam, ilmu sihir yang sengaja malam hari ini dilunturkan, sengaja membuang ilmunya, insya Allah memang ilmu itu akan sama-sama atas izin Allah kita berdoa bersama. Jadi bukan saya, bukan teman-teman yang menyembuhkan, tetapi berkat doa kita bersama. Terus syaratnya di ruqyah, pertama duduk tenang dengan konsentrasi penuh. Misalkan apa penyakit kita, ya kita konsentrasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang laki-laki misalkan punya istri, kok istrinya dablek sekali tiap malam keluyuran, orangnya tidak mau diruqyah, maka boleh suaminya yang diruqyah niatkan meruqyah istrinya supaya tidak keluyuran. Maksudnya orang lanang kamu keluyuran ya Allah. Cuma karena banyak laki-lakinya tak balik seperti itu. Kalau dia bilang ibunya kalau anunya kan nggak hilang. Sama juga demikian. Kalau ibu-ibu punya suami yang nakal, maksudnya jarang pulang rumah, pulangnya ke rumah tetangga terus, kok orangnya tidak mau diruqyah, maka boleh lewat istrinya, lewat keluarganya diruqyah, tujuannya untuk orang tersebut sama. Karena ruqyah itu murni kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menyembuhkan orang sakit, yang mampu menyembuhkan orang sakit kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu? Ibu-ibu sudah siap? Siap muntah apa siap diruqyah? Ruqyah tadi tidak muntah tapi mengeluarkan penyakit. Kalau saat ini kondisi kita sehat, berarti ruqyah itu bisa untuk kesehatan, minimal mendeteksi. Kalau di dalam kesehatan namanya Kalian siap? Sekarang dibuka reseknya, dipegang masing-masing. Terus ikuti apapun yang saya ucapkan. Langkah pertama, niatkan diri kita niat diruqyah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, niatkan dulu dalam hati, konsentrasikan penuh, busukkan. Ya misalkan kita tidak pernah ada keluhan sakit sama sekali, kok keluhannya kita kok musuhan terus, itu juga boleh diruqyah. Ngertos musuhan tuh. Misalkan sing lanang ngasih belanja bulan ini 50.000, bulan depan 50.000 lagi, kok berkurang lagi ngamuk terus, itu berarti harus diruqyah. Sampun siap?
kreseknya dipegang semua. Ingat guys, konsentrasi penuh, niatkan diruqyah diri kita apapun yang menjadi keluhan kita. Yang sering sakit di kepala, yang sering sakit di punggung, yang sering sakit di perut misalkan, kok sakitnya itu bolak-balik berupa tidak pernah sembuh-sembuh. Insya Allah malam hari ini dengan keyakinan bersama, dengan doa kita bersama kepada Allah, segala keluhan kita disembuhkan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jika di dalam tubuhku ada penyakit berupa bakteri, virus, kuman, toksin yang berlebihan, keluarkanlah. Dan jika di dalam tubuhku ada gangguan sihir, baik dari manusia ataupun sihir dari bangsa jin, keluarkanlah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pejamkan mata, sambungkan hati kepada Allah. Sholawat kita betul-betul berdoa menghadap di hadapan Allah. Sekarang kreseknya dipegang, dekatkan ke mulutnya. Kalau terasa ada yang mau keluar, mau beludah atau mual, segera ludahkan ke kreseknya, tidak usah ragu. Dalam hitungan ketiga, pejamkan mata, dekatkan kresek ke mulutnya. 1, 2, 3. Rasakan ketika mulai terasa tidak enak badannya, kok mau mual, mau muntah atau mau beludah, jangan ditahan. Dengarkan baik-baik, saya akan membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Wahai penyakit makhluk Allah yang tersembunyi di dalam tubuh saudara-saudariku, penyakit yang bersembunyi di dalam tubuh saudara-saudariku segera keluar. Yang suka mengganggu kepala, penyakitnya segera keluar. Penyakit yang suka mengganggu di punggung, segera keluar. Yang mengganggu di kepalanya, yang mengganggu di perut, yang mengganggu di seluruh tubuh saudara-saudariku segera keluar. Saya hitung sampai 3, wahai engkau penyakit segera keluar. Jika tidak keluar, maka jangan salahkan, penyakit-penyakit ini akan saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga dengan terpaksa mengeluarkan kau seluruh penyakit yang ada dalam tubuh ini. 1, 2, segera keluar penyakit. 3, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari
وقوت الأرواح وفدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس